Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dayil Mutakin dengan nomor induk mahasiswa 2006332 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum dalam Islam ada yang sudah disepakati oleh para ulama dan ada juga yang masih diperselisihkan. Terdapat 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Dari keempat itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan atau pedoman utama untuk menetapkan suatu syariat. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, bahkan diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma, kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain 4 sumber hukum Islam yang telah saya jelaskan adalah istishhad, maslahah mursalah, itishab, furu'ub, mazhab asy-syahabi, syar'u man qoblana, dan yang terakhir sad al-zariyah. Dengan demikian, sumber hukum Islam berjumlah 11. Ada 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati dan 7 sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bisa masih banyak kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.